Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang manajemen kinerja etika pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Sebelum itu, perkenalkan, saya Reza Eka Putra Pratama. Saya Ika Pradunisa. Saya Nadia Surya Yunita. Saya Sawalnya Herawati Kalista. Saya Jeremy Dinar Madini. Kelompok kami mengambil studi kasus mengenai terkendala lahan proyek tol Surabaya Mojokerto mandek 7 tahun. Pembangunan adalah suatu usaha yang terencana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Jaringan jalan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu pembangunan karena jalan berperan untuk pemindahan barang dan manusia, sehingga diperlukan jaringan jalan yang memadai dan lebih mengedepankan kecepatan. Jalan tol merupakan jalan alternatif untuk mempercepat sarana transportasi, perkembangan industri, pariwisata, menunjang pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Terhambat karena kehandalan transportasi, mengurangi kemacetan akibat pasar tumbuh, pasar tradisional, penyempitan jalan, jembatan rusak, jalan yang berlubang, dan lain-lain adalah hal yang menghambat proses ekonomi secara merata dan cepat. Di sini saya akan menjelaskan perihal permasalahan serta solusi dari pemerintah perihal infrastruktur tol Surabaya Mojokerto. Yang pertama ada masalah konflik lahan. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat yang terdampak. Solusi etis yang dapat diterapkan adalah yang pertama, melakukan negosiasi yang adil dan transparan. Pemerintah dan pengembang harus melakukan negosiasi yang adil dan transparan dengan masyarakat yang berdampak dengan mempertimbangkan nilai jual lahan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Untuk itu, yang kedua, kita juga bisa memberikan kompensasi yang layak. Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan nilai jual lahan dan mencakup kerugian yang dialami akibat relokasi. Yang ketiga, memberikan alternatif pekerjaan dan pelatihan. Pemerintah dan pengembangan harus memberikan alternatif pekerjaan dan pelatihan kepada masyarakat yang terdampak untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tol Surabaya Mojokerto. Untuk masalah yang kedua adalah kerusakan lingkungan, di mana pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Solusi etis yang dapat diterapkan adalah yang pertama adalah melakukan studi dampak lingkungan atau AMDAL, di mana harus dilakukan secara komprehensif dan transparan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, ada menerapkan teknologi ramah lingkungan, di mana pemerintah dan pengembang harus menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Lalu untuk yang ketiga, melakukan rehabilitasi lingkungan, di mana rehabilitasi lingkungan harus dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen kinerja pemerintah yang berkesinambungan dengan etika pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Surabaya Mojokerto melibatkan berbagai tahapan dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemantauan. Pemerintah menerapkan strategi untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan, serta mengukur efektivitasnya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Perencanaan dan target kerja. Pembangunan jalan tol Mojokerto-Surabaya merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar kedua kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Target kinerja yang ditetapkan meliputi peningkatan konektivitas, memperpendek waktu tempuh antara Mojokerto dan Surabaya, sehingga meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik. Peningkatan aksesibilitas, meningkatkan aksesibilitas ke berbagai daerah di sepanjang jalur tol, sehingga memudahkan akses ke pusat-pusat ekonomi dan pariwisata. Peningkatan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar jalan tol dengan membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Jumlah kilometer jalan tol yang dibangun, proyek ini menargetkan pembangunan
sepanjang 38,7 km. Pelaksanaan dan pemantauan. Pelaksanaan pembangunan jalan tol Mojokerto Surabaya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pengatur jalan tol dan kontraktor swasta. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan pembangunan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang ditetapkan. Mendeteksi potensi resiko. Pemantauan juga dilakukan untuk mendeteksi potensi resiko yang dapat menghambat pelaksanaan proyek seperti masalah pembebasan lahan, cuaca buruk, atau keterlambatan pengiriman material. Memastikan kualitas pembangunan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan jalan tol dilakukan dengan kualitas yang tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mengevaluasi pencapaian target. Evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mengevaluasi efektivitas strategi. Evaluasi juga dilakukan untuk mengukur efektivitas strategi pelaksanaan proyek seperti strategi pengadaan lahan, strategi manajemen konstruksi, dan strategi pengolahan lalu lintas. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proyek seperti faktor internal, misalnya kemampuan kontraktor, dan faktor eksternal, misalnya kondisi ekonomi. Peran etika dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan etika pembangunan dalam mengatasi permasalahan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa proyek tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pemerintah yang pertama, transparansi, di mana seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. Informasi mengenai rencana, anggaran, dan pelaksanaan proyek harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Etika pemerintah yang kedua adalah akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam sebuah proyek. Etika yang keempat ada keadilan. Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terkena dampak, termasuk masyarakat sekitar, pemilik lahan, dan pekerja institusi. Kemudian, etika yang kelima ada keberlanjutan, di mana proses pembangunan infrastruktur harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Kesimpulan dari permasalahan infrastruktur jalan tol Surabaya Mojokerto, yakni pembangunan jalan tol Surabaya Mojokerto menggambarkan penerapan manajemen kinerja dan etika dalam pembangunan infrastruktur. Dalam manajemen kinerja, penting bagi pemerintah untuk memastikan proyek ini selesai pada tepat waktu, sesuai anggaran dan dengan kualitas yang baik. Pengelolaan sumber daya, kerjasama antar lembaga terkait, pengawasan yang tepat adalah hal yang krusial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari perspektif etika, transparansi dan tanggung jawab dalam proses pembangunan sangat diperlukan. Pemerintah harus mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa merugikan kepentingan negara dan juga masyarakat. Selain itu, hak-hak dari masyarakat yang terimbas oleh proyek, seperti dalam hal pembebasan lahan, harus dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum. Secara keseluruhan, kesuksesan proyek jalan tol Surabaya Mojokerto ini tidak hanya bergantung pada faktor teknis dan juga finansial, tapi juga pada bagaimana pemerintah menegakkan etika dalam setiap langkah pembangunan. Kolaborasi antara pengelolaan kinerja yang efisien dan penerapan prinsip yang kuat akan menghasilkan infrastruktur yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat.
Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.